salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Bersama saya, Chandra. Jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisah horor kali ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Thailand, ada seorang wanita muda bernama Ekaterina. Cantik, baik hati, dan penuh harapan untuk masa depannya. Ia baru saja menikah dengan Igor, seorang pria yang sangat mencintainya. Hidup mereka terlihat sempurna, kecuali satu hal. Mereka belum dikaruniai anak. Ekaterina mendambakan menjadi seorang ibu. Dan setelah berkonsultasi dengan dokter, ia dinyatakan memiliki kista ovarium besar yang memengaruhi kesuburannya. Dokter menyarankan operasi sederhana menggunakan teknik laparoskopi untuk mengangkat kista tersebut. Jangan khawatir, kata salah satu dokter kepada Ekaterina. Operasi ini aman dan kamu akan pulih dengan cepat. Dengan keyakinan pada tim medis, Ekaterina akhirnya setuju untuk menjalani prosedur itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah mimpi indah menuju kebahagiaan, melainkan mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan. Hari itu tiba. Ekaterina dibaringkan di meja operasi, ditemani oleh ibunya dan Igor yang cemas. Operasi dimulai tanpa masalah. Pisau bedah bergerak dengan presisi, dan kista berhasil diangkat. Namun, saat tubuhnya masih terbaring lemah di ruang pemulihan, sesuatu mulai berubah. Ekaterina membuka matanya sedikit. Napasnya tersengal-sengal. Ia berbisik pada ibunya, "Bu, aku merasa seperti sedang meregang nyawa. Tubuhku panas. Rasanya seperti terbakar." Ibunya mencoba menenangkan, tapi rasa takut mulai menyusup ke dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, gejala-gejala aneh mulai bermunculan. Tubuh Ekaterina tiba-tiba panas luar biasa. Perutnya sakit seperti ditusuk ribuan jarum, dan napasnya semakin sesak. Dia mulai muntah-muntah, dan kulitnya berubah menjadi merah serta melepuh. "Ibu, tolong aku," bisiknya lemah sebelum tubuhnya mulai kejang-kejang hebat. Kejang itu dimulai dari kakinya, lalu menjalar ke seluruh tubuh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Saat itu, para petugas medis tampak gelisah. Mereka berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Ada yang salah, sangat salah. Tapi alih-alih memberikan penjelasan, mereka malah menyuruh ibu dan suami Ekaterina untuk pulang. "Kami hanya butuh waktu untuk memeriksa kondisinya lebih lanjut," ujar salah satu perawat dengan nada datar. Namun, mata mereka menghindari tatapan keluarga Ekaterina. Dalam keadaan putus asa, ibu Ekaterina berlutut di depan petugas medis. "Aku mohon, selamatkan anakku, dia satu-satunya yang kumiliki." Tangisnya pilu. Namun, jawaban yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang dingin. Setelah 14 jam berlalu, kondisi Ekaterina semakin memburuk. Organ-organ vitalnya mulai gagal satu persatu. Hati, ginjal, paru-paru semua berhenti bekerja secara normal. Akhirnya, ia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar dengan harapan mendapatkan pertolongan. Namun, hasil tes medis menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya telah terpapar zat kimia berbahaya formalin. Formalin, zat pengawet yang digunakan untuk jasad. Bagaimana mungkin formalin bisa masuk ke tubuh manusia yang masih hidup? Investigasi dilakukan dan fakta mengerikan pun terungkap. Seharusnya, cairan yang masuk ke infus Ekaterina adalah larutan garam steril. Namun, karena kesalahan fatal dalam penyimpanan, cairan tersebut ternyata adalah formalin 40%. Cairan mematikan itu mengalir langsung ke pembuluh darahnya, meracuni organ-organ dalam tubuhnya dengan cara yang paling kejam. Ekaterina tak hanya disiksa oleh rasa sakit yang luar biasa, dia juga diawetkan secara hidup-hidup. Formalin mengalir di pembuluh darahnya, perlahan-lahan merusak setiap sel dalam tubuhnya. Bayangkan bagaimana rasanya ketika tubuhmu sendiri berubah menjadi wadah pengawetan, sementara jiwa dan kesadarannya
masih terperangkap di dalamnya. Setelah 2 hari bertahan dalam kondisi koma, Ekaterina akhirnya meninggal dunia. Namun, bagi keluarganya, kematian itu bukanlah akhir dari cerita. Beberapa minggu setelah pemakaman, Ibu Ekaterina seringkali mendengar suara tangisan samar di malam hari. Suara itu mirip dengan bisikan terakhir Ekaterina di ruang pemulihan. "Ibu, aku sedang meregang nyawa." Suatu malam, ketika Ibu Ekaterina tengah duduk di dekat jendela, ia melihat bayangan putih berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat, kulitnya melepuh, dan tubuhnya dipenuhi luka bakar seperti bekas paparan formalin. Mata bayangan itu kosong, namun tatapannya menusuk, seolah meminta keadilan atas apa yang telah terjadi padanya. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar tentang rumah sakit tempat Ekaterina dirawat. Banyak orang mengaku melihat sosok wanita muda dengan kulit melepuh berkeliaran di lorong-lorong rumah sakit, mencari petugas medis yang lalai. Konon, jeritanya bisa terdengar di ruang operasi, memperingatkan siapa saja agar tidak mengabaikan protokol keselamatan. Kini, kisah Ekaterina menjadi pelajaran bagi semua orang di dunia medis, bahwa kesalahan sekecil apapun dapat berujung pada tragedi besar, dan bahwa formalin, zat yang seharusnya digunakan untuk jasad, tidak pantas mengalir di tubuh seseorang yang masih hidup. Namun, bagi keluarganya, kehilangan itu tak pernah bisa tergantikan. Karena di balik kisah tragis ini, ada hantu dendam yang tetap menghantui mereka yang lalai.